sampai tauhid. Tauhid yang berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu, yang berarti mengesahkan Allah. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan, yang berarti keyakinan bahwa Allah adalah esa, tunggal, dan satu. Secara bahasa Indonesia, tauhid adalah mengetahui dengan sebenarnya Allah itu esa. Dan mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah. Dalil mengenai tauhid terdapat pada surat Al-Ikhlas yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan dia pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Dan juga terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 22 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tauhid menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Abduh, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat yang wajib ada padanya, sifat yang boleh disifatkan padanya, dan sifat yang wajib dilenyapkan padanya. Yang kedua, menurut Profesor Muhammad Thohir Al-Mu'in, tauhid adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan utusan-utusannya. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, tauhid adalah ilmu yang berisi alasan akidah keimanan dengan dalil akliyah dan berisi alasan bantahan terhadap orang yang menyelewengkan akidah salaf dan ahli sunnah. Macam-macam tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mencipta dan memelihara alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu beriman terhadap apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sahih tentang sifat Allah yang berasal dari penyifatan Allah atas zatnya atau penyifatan Rasulullah. Ruang lingkup tauhid. Yang pertama, ma'rifat al-mabda', yaitu mempercayai dengan sepenuh hati keberadaan Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, yaitu Allah SWT. Yang kedua, ma'rifat al-wasiqah, yaitu mempercayai dan menaati dengan sepenuh hati tentang para utusan Allah SWT yang menjadi perantara untuk menyampaikan tentang ajaran, kitab, dan para malaikatnya. Yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya kehidupan kekal setelah mati di akhirat dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Hikmah dan manfaat bertauhid. Yang pertama, menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan, dan optimisme dalam hidup. Yang kedua, mendidik akal manusia untuk berpengetahuan luas. Yang ketiga, menjauhkan diri dari angan-angan kosong. Yang keempat, mendapatkan balasan surga dari Allah SWT. Bahaya penyimpangan akidah. Yang pertama, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban barat yang materialistik. Yang kedua, pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. Yang selanjutnya, peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seorang. Yang selanjutnya, pengertian syirik. Pengertiannya sebagai berikut. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mempercayai
bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembagian syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pengertiannya sebagai berikut. Syirik besar adalah mempercayai Tuhan selain Allah yang diikuti dengan pemujaan atau penyembahan kepadanya secara terang-terang, seperti menyembah berhala. Selanjutnya, pengertian dari syirik kecil sebagai berikut. Syirik kecil adalah keyakinan seorang muslim kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, seperti mempercayai atau meyakini benda-benda atau kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mempercayai kepada tempat-tempat atau benda-benda keramat, ramalan-ramalan, dan nasib seseorang. Bentuk-bentuk syirik menurut Al-Quran: penyembahan yang semata-mata dihadapkan kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, menjadikan pemimpin agama sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, keyakinan hidup di dunia hanya tergantung pada masa, sifat ria dalam melaksanakan ibadah. Bahaya syirik. Syirik selain merusak iman dan amal, juga membahayakan kepada diri sendiri dan masyarakat. Dengan sendirinya, syirik akan membelenggu jiwa dan membungkam pikiran si pelakunya, sebab keterikatan kepada benda akan mengakibatkan ketergantungan kepada benda-benda yang diyakininya itu, sehingga dapat menghilangkan pikiran jernih manusia. Misalnya, orang-orang suka mencari pertolongan atau perlindungan dalam perkara yang gaib. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kiat-kiat untuk pemeliharaan akidah atau tauhid. Yang pertama, menambah atau memperdalam ilmu agama. Cara ini bisa dilakukan dengan mengikuti kajian-kajian atau halaqah. Yang kedua, membiasakan amal sholih, yaitu diantaranya 1. Senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Senantiasa berhusnuzon atau berprasangka baik dalam setiap menerima ujian hidup. Yang ketiga, senantiasa merasa haus akan amal sholih. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, memudahkan urusan hidup orang lain. Yang keenam, menjaga diri dari perbuatan fitnah. Yang ketujuh, bekerja tanpa menggunakan sistem riba. Yang kedelapan, senantiasa tegar dalam menghadapi segala cobaan. Yang kesembilan, menyantuni anak-anak yatim. Yang ke-10, selalu menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan zina. Untuk kiat-kiat pemeliharaan akidah atau tauhid yang selanjutnya yaitu membiasakan jihad. Jihad di sini ada 3, yaitu jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa. Jihad dengan lisan yaitu menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia serta menjawab tuduhan sesat yang diarahkan kepada Islam. Termasuk dalam jihad dalam lisan adalah tabligh, taklim, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan aktivitas politik yang bertujuan menegakkan kalimat Allah. Jihad dengan harta yaitu menginfakkan harta kekayaan di jalan Allah, khususnya bagi perjuangan dan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah. Jihad dengan jiwa yaitu memerangi orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Kiat-kiat untuk pemeliharaan akidah atau tauhid yang selanjutnya yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya, selalu mencari keridhaan Allah, memakmurkan masjid, dan membiasakan zikir dan membaca serta mendengarkan Al-Quran.
Untuk materi terakhir yaitu mengenai penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi secara sederhana dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah keyakinan yang mutlak yang patut kita tanamkan dalam jiwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dalam hal mencipta dan dalam penyembahan tanpa ada sesuatu apapun yang mencampuri dan tanpa ada sesuatu apapun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima dengan ikhlas akan apa-apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perintah yang mesti kita laksanakan maupun berupa larangan yang mesti kita tinggalkan. Semua itu akan mudah ketika hati ikhlas mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu